Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman sobat YouTube, jumpa lagi di channel Burhan Smart. Salam sukses, mudah-mudahan kita sehat selalu, barokah umur dan barokah rezeki. Baik, tutorial kali ini kita akan sharing bagaimana cara untuk menyusun program tahunan. Mohon maaf, ini sudah saya share ya, program tahunan, cara menyusun RPE, rencana pekan efektif, menghitung kalender pendidikan semester 1, semester 2 sudah saya share. Ini satu kesatuan perangkat yang tidak bisa terpisahkan ya. Nah, setelah tahapan pertama kita susun, kita buat, kemudian kita akan menyusun atau membuat program tahunan. Nah, sudah saya share caranya, langkahnya, kemudian lanjut ke prosem atau program semester. Nah, ini adalah yang kurikulum 13. Nah, ini ya. Nah, kurikulum 13 ini awalnya KIKD ya ini, tapi saya sudah rubah karena kurikulum merdeka, maka kita rubah menjadi CP dan TP di sini ya. Nah, baik. Ini belajar kita sama-sama dari nol. Kita juga akan menyusun program semester ini dari awal. Nah, dari tahap nol ya. Ini bagaimana cara menyusun kolom-kolomnya, distribusi alokasi waktunya. Baik, langsung saja biar tidak menyita banyak waktu. Langsung kita linkkan ini CP dan TP. Sebagaimana sudah sebelumnya, kita akan klik sama dengan, kemudian arahkan ke porota. Ini kalau menggunakan penomoran berarti kita ganti di bagian sini. Nah, ini menggunakan nomor 1, 2, dan ini adalah elemen. Nah, elemennya kita bisa menulis seperti ini ya teman-teman. Kita bisa menulis elemennya adalah sebagaimana TP, kita tulis 1.1. Nah, jadi di sini kita dapat menulis 1.1. Nah, seperti ini. Ini kemudian 1.1. Kemudian teman-teman bisa lihat di Prota. Ini 1.1, kemudian 1.2 dan seterusnya. Kita akan ngelinkkan atau masukkan CP dan TP ke dalam kolom CP dan TP pada program semester ini. Klik sama dengan, kemudian tinggal masukkan ke CP, enter. Kemudian ini klik sama dengan, tinggal masukkan ke TP, enter. Sudah seperti itu saja teman-teman. Nah, ini tinggal kita hapus. Langkah selanjutnya. Nah, karena kalau dimasukkan elemen dengan bahasa elemen di sini itu kebanyakan, nanti ini F4 tidak akan cukup untuk print untuk program semester ini. Jadi singkat saja masukkan kode TP-nya di sini. Kemudian ini 1.2. 1.2 teman-teman bisa lihat di sini itu kita kasih batasannya. Kita kasih batasan dengan cara seperti ini. Nah, klik sehingga di sini ada batasannya. Nah, kalau memang pengen batasannya lebih luas atau lebih melebar, kita menggunakan len. Jadi menggunakan len, lanjutkan terus ke sini. Jadi ini dibatasi ya, artinya CP yang atas, TP yang bawah. Kemudian kalau tidak menggunakan seperti ini tidak masalah, saya hapus saja meskipun kita tidak menggunakan garis, tidak masalah. Yang ini kita klik sama dengan, arahkan ke Prota, masukkan ke sini, kemudian yang bawahnya ini sama dengan, arahkan ke Prota, masukkan di sini. Nah, sudah masuk 1.2. Ini hapus saja. Lalu bagaimana kalau kita ingin melanjutkan kembali di sini? Artinya kita ini butuh banyak kolom, tinggal klik di bagian sini. Nah, ini teman-teman bisa di ini menggunakan seperti ini. Kita ambil intinya saja. Nah, ini. Nah, ini tinggal di insert. Kalau masih kurang banyak tinggal di insert. Kalau masih kurang banyak tinggal di insert seperti ini terus sampai banyak. Nah, ini kalau lebih di bagian sini lebih tinggal kita delete.
Nah, ini belajar dari nol ya teman-teman. Kemudian ini sudah kita delete, barusan sudah kita hapus. Ini 1.1 juga boleh tulis seperti itu. Ini 1.2 kita boleh tulis seperti itu. Nah, kemudian artinya CP 1.1 TP 1.1 seperti itu maksudnya ya. Nah, kemudian kalau yang berikutnya kita akan memasukkan 1.3. Tapi kalau seperti ini itu kayaknya agak ribet ya. Nah, lanjutannya adalah kita akan memasukkan di bagian sini sama dengan arahkan ke prota, kemudian kita masukkan ke 1.3. Nah, ini 1.3. Kemudian kita klik, kita blok seperti ini, kemudian merge. Nah, kalau masih kurang tinggal blok seperti ini, merge. Masih agak lebar ya, kita blok yang banyak, kemudian merge, kemudian seperti ini. Nah, sudah, ini kita delete saja yang bagian sini. Kemudian lanjutannya teman-teman akan kita klik lagi sama dengan arahkan, ini kan tadi CP, arahkan ke TP 1.3. Nah, ini sudah selesai. Nah, untuk selanjutnya teman-teman tinggal di blok yang lebar, kemudian seperti ini. Kalau terlalu lebar kita butuh 4 saja, kita blok seperti ini. Nah, biar cepat teman-teman, kalau kurang langsung seperti ini saja. Nah, insert, sehingga ini sudah bertambah kolomnya. Nah, dibuat, kemudian insert. Nah, ini yang telah dibuat, jadi sudah seperti ini, sudah selesai. Lanjutannya adalah kita akan memasukkan 1.4 untuk yang berikutnya. Jadi berikutnya kita akan memasukkan 1.4. Apa yang dimasukkan tetap sama dengan arahkan ke prota ini, kemudian kita blok. Kalau masih kurang, ini tinggal di blok seperti ini, insert, maka dia akan melebar, jadi sampai ke lokal. Kalau misalkan ini insert lagi, berarti ini sudah selesai sampai ke lokal ya. Nah, sudah banyak, terlalu kelebihan banyak, tinggal di delete. Nah, selanjutnya teman-teman kita akan memasukkan yang TP di prota, jadi sama dengan TP. Sudah selesai untuk yang semester 1. Nah, kalau misalkan ini sudah lebih teman-teman, baru dihapus atau di delete. Nah, ini semester 1. Lanjutan berikutnya adalah di semester 2. Semester 2 juga sama, ini kita cek prota. Nah, ini ya 2.1, maka kita semester 2 ini ya, semester 2 kita akan memasukkan 2.1, yang ini kita delete, kemudian 2.3 yang ini delete, kemudian ini kurang ya, kalau di sini kurang teman-teman, baru kita insert. Nah, ini kita merge saja, kita ambil yang bagian sini. Nah, ini tinggal di blok, kurang banyak berarti di blok seperti ini sampai secukupnya ya. Nah, ini belajar dari nol. 2.3, kemudian di sini 2.1, 2.2, 2.3, kemudian 2.4. Oke, sudah selesai. Baru kita masukkan sama dengan rumusnya ke prota yang di semester 2. Jadi sama semua mapel, caranya seperti ini. Kemudian sama dengan arahkan ke TP semester 2 2.1. Kemudian ini klik sama dengan, baru di prota semester ini. Kemudian sama dengan
kita arahkan di sini, kemudian sama dengan kita arahkan ke Prota 2.3, kemudian di CP ini kurang ya. Kalau ini kurang, silahkan ini di blok seperti ini, kemudian tinggal di insert di tengah-tengah merge ini. Nah, ini kan sudah di merge sampai, mohon maaf, jangan paling atas ya, kita ambil paling bawah sampai nanti ini pas, langsung 2 saja. Nah, atau di bagian sini ya. Nah, ini masih banyak. Nah, ini sudah lebih. Jadi kalau lebih kita delete. Baru di bagian sini kita klik sama dengan, kemudian arahkan ke 2.3 yang ini. Karena ini agak banyak ya, maka kita merge di bagian sini, kemudian kiri ini tinggal di insert. Nah, ini sudah lebih banyak, maka kita delete seperti ini. Yang terakhir, baru Prota, masukkan yang 4, kemudian ini CP nya kita blok seperti ini, merge. Nah, karena ini kurang, tidak cukup, kita insert, kemudian kita insert lagi. Nah, ini sudah lebih, tinggal kita delete. Langkah paling terakhir itu adalah memasukkan sama dengan ini, arahkan ke TP 2.4. Nah, ini ya, kemudian merge. Ini sudah selesai. Lalu bagaimana caranya untuk menyusun kolom? Nah, menyusun kolom atau membuat kolom ya, bukan menyusun ya, mohon maaf teman-teman. Untuk membuat kolom ini, silahkan teman-teman semuanya ini di blok seperti ini ya, sampai semuanya ikut di bagian sini, baru merge, klik seperti ini. Nah, ini ya, kalau kita lihat di sini kan sudah ada. Lalu karena ini sudah di merge semuanya, maka teman-teman silahkan di bagian sini seperti ini nih. Nah, di bagian ini blok. Nah, ini di blok semuanya, di copy, kemudian di paste ke sini. Nah, blok di sini ya, dari atas ya. Nah, ini pastikan 1 2 3 4 ini ikut. Kemudian di bagian sini blok seperti ini di paste. Nah, sudah selesai. Itu caranya ya teman-teman. Lalu bagaimana caranya untuk memasukkan, nah ini yang semester 2 ya. Untuk semester 1 juga sama caranya. Ini caranya teman-teman, kalau Juli ini 2 pekan kan tidak dipakai, jadi ini di blok semuanya, merge. Pastikan ketika diklik di sini sudah bertanda seperti ini, baru ini di blok, ambil 2 3 terserah, 1 terserah. Jadi ini di copy, kemudian ini digeser seperti ini. Nah, kemudian di paste. Nah, ini ya, atau Ctrl V. Sudah selesai. Lalu bagaimana caranya untuk memasukkan banyaknya pekan di sini? Kita lihat di kalender pendidikan. Nah, ini kalender pendidikan, kita lihat yang saya gunakan revisi ya teman-teman. Kalender pendidikan di sini. Nah, yang butuh kalender ini silahkan teman-teman
ini 3. Nah, kemudian yang ada KTS, ini KTS kosong ya, KTS ini kosong. Kemudian ini bukan 70 ya, ini hapus. Kemudian ini KTS, ini kosong, bisa dilihat teman-teman, ini kosong. KTS karena ini kosong, ini LU, di sini bukan 70 tetapi di sini LU kan, harinya 1 2 3 4 5 6 ya, 7. Jadi di sini ini LU. Nah, jadi silakan teman-teman cek kembali kalau ada kesalahan, direvisi. Nah, sesuaikan dengan sekolah teman-teman semuanya. Baik, kita KTS ini tidak ada kegiatan atau kosong, artinya tidak ada hari di sini. Nah, kita lihat untuk di RPE. Nah, caranya seperti ini. Teman-teman harus melihat di RPE semester 1. RPE itu semester 1 karena di sini dianggap aktif ini karena masih ada 3 hari. KTS ini tidak dihitung dianggap pekan efektif ya. Baik, yang akan kita ambil di sini ada berapa? Ternyata ada MPLS 1 pekan, dianggap MPLS 1 pekan, berarti 1 2 dan ini. Maka di kalender pendidikan di program semester, maka di bagian 1 Juli ini kita blok, kemudian baru kita merge seperti itu ya. Mohon maaf, bukan di sini. Nah, di sini, oh ya, ini ya, di merge, kemudian kita kasih warnanya hijau. Nah, ini kasih warnanya misalkan hijau, tulis MPLS. Nah, ini sudah ada tulisan MPLS, warnanya dikasih warna hitam tebal. Nah, ini sudah MPLS. Jelas ya teman-teman? Kemudian yang kedua, ini coba cek di RPE semester 1. RPE semester 1 sumatif. Nah, ini ya, 1 pekan kelas meeting, 1 pekan ini 1 pekan. Jadi di sumatif kita lihat di kalender pendidikan adalah terdapat pada bulan Desember minggu ke-1, minggu ke-2, 3, 4. Ini sudah libur semuanya. Bukan libur. Kita harus menulis bulan Desember minggu berapa ini, teman-teman? Ini minggu ke-1 ya. Ini kan kok tidak dianggap pekan. Jadi minggu ke-2, 3 dan 4, sehingga kita tulis di Desember ini. Kalau di sini ditulis 1 2 3 4, maka teman-teman di sini ini kosongkan ya semuanya ya. Ini kosongkan semuanya. Baru di sini ada 4 pekan. Jadi hari ini yang dihitung. Nah, yang ini mohon maaf, ini dihapus saja ya. Nah, ini tinggal di blok. Ini di blok, kemudian tinggal di merge, kemudian kasih warnanya misalkan warna ini, dianggap tidak ada pekannya. Kita lihat di RPE itu 2 pekan, ini 5 pekan, 5 4 4, berarti Agustus 5 4 4. Maka kita tulis kayak gini, yang 4 saja yang kita kasih ini. September ini kan di copy, di paste di sini. Nah, ini kan 4, Oktober kan juga 4. Kita lihat, coba cek ya. Bulan Agustus, bulan September 4, Oktober 4, sehingga di ini juga September 4. Nah, ini sesuai ini ya. September 4, Oktober 4, ini 5, di sini 4. Yang 5 enggak usah. Berarti di sini bulan apa ini? Bulan Desember 4, sehingga di sini ditulis bulan Desember 4. Jadi
Yang 4 September, Oktober, dan Desember. Jelas ya teman-teman? Yang 4 ini. Nah, selanjutnya kalau sudah membuat kayak gini, maka kita dari minggu kedua di bagian sini, minggu kedua, biar nggak pusing-pusing teman-teman, ini kan sudah di copy barusan, langsung saja tinggal di paste di bagian sini, paste atau paste di bagian sini, ditempel di bagian sini. Warnanya tinggal menyesuaikan dengan kalender pendidikan, jadi warnanya terserah teman-teman. Ini warnanya kayak gini, ini warnanya kayak gini, ini kuning tua. Nah, misalkan di sini ditulis ini warnanya misalkan kayak gini. Kemudian oh ini yang kayak gini. Kemudian yang ini dikasih warna misalkan nah kayak gini, bukan, hampir sama ya, warna kuning atau warna warna kuning aja. Nah, kemudian di sini dikasih warna nih. Nah, terserah teman-teman. Kemudian di sini warna kayak gini misalkan, atau lebih tuaan. Seperti ini. Jadi ini kita tulis LS 1. Nah, ini LS1 libur semester 1. Kasih warna hitam. Yang ini, teman-teman, kita lihat ini kan libur semester ini. Nih, 1 pekan nih. Yang ini kan kelas meeting. Maka di sini ditulis yang ini kelas meeting. Maka dikasih warna hitam. Seperti ini. Nah, yang ini dikasih warna apa namanya nih, ini di bagian sini itu SAS, maka ditulis SAS. Nah, sudah selesai. Jadi SAS ini sumatif akhir semester. Nah, baru kita masukkan di sini 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Sudah 11, ini 12. Langsung tarik gini tidak apa-apa ya teman-teman. 16, nah jadi ini kan 21. Sedangkan di sini RPE berapa? Di sini RPE jumlah pekan efektifnya ada berapa? 20 pekan. Jadi ada yang salah. Jadi yang salah itu ini adalah MPLS 1111, berarti ada 4. Berarti kita cek 2 5 4 4. Berarti ini ada sebanyak 2 pekan ditambah 2 pekan. Coba cek ya di sini. Nah, ini berarti di sini 1 pekan, ini kan 1 2, ini 3 4 5. Nah, ini kelebihan teman-teman. Harusnya di kalender pendidikan itu kan kita sudah menghitung kemarin bahwa di sini 1 pekan, 2 pekan, 3 pekan, 4 pekan. Karena di sini ada 4 pekan, maka seharusnya teman-teman untuk ini saya hapus, delete ya dulu ya, hapus. Nah, ini karena sudah ada 4 pekan di sini, nah ini di copy kemudian taruh di sini. Jadi ini tidak ada pekan kelima, tidak ada. Jadi ini 1 pekan, ini 2, langsung tarik geser seperti ini. Nah, kemudian
ini kita blok. Nah, ini 12 ya. Kemudian ini 13 kita geser. Nah, kemudian di sini 17 geser. Sudah benar 20. Sudah ya. Selanjutnya teman-teman, bagaimana cara memasukkan materi pelajaran atau tema ya. Nah, ini alokasi waktunya. Bagaimana caranya? Nah, kan ada 3 pelajaran, maka saya hapus terlebih dahulu seperti ini. Kemudian kita akan lihat pada CP. Ini kerajinan bahan alam, bahan lunak alam. Nah, kita tulis di sini kerajinan bahan lunak alam. Nah, seperti ini untuk bab 1 atau tema 1. Kita tulis tema. Nah, ya, temanya kita lihat ini tema 71. Maka kita tulis di sini 7.1. Sehingga ini tidak perlu, kita hapus saja. Kemudian kita merge, kemudian kita menggunakan garis seperti ini. Nah, sudah. Kemudian ini kita hapus atau erase. Nah, bagus, sudah keren. Nah, ini tinggal ditebalkan kayak line. Karena agak lama, memang agak lama ini karena memang saya buat dari nol ya, sharing dari nol. Kerajinan bahan lunak alam. Oke, selanjutnya kita akan memasukkan materi untuk tema 7.1 ini, kerajinan bahan lunak. Ini anggap sebagai bab 1 misalkan ya. Nah, kalau kurikulum 13 atau tema 1, nah di sini kita akan memasukkan materinya. Nah, tentang apa materinya, sehingga nanti kita akan sebar alokasi waktunya sampai mencapai 20 ya, pekan. Nah, dikalikan 3, masing-masing 3 jam pelajaran untuk 1 pekan. Baik, caranya kita siapkan materinya apa saja. Untuk materinya ini teman-teman sesuaikan dengan CP dan TP. Di sini mampu mengeksplorasi. Tujuannya adalah melalui diskusi studi literatur, peserta didik mampu memahami bentuk, bahan, dan seterusnya. Nah, untuk memahami bentuk, ini materinya adalah cari tahu bahan alam lunak. Nah, apa saja bahan alam lunak, bagaimana pengertiannya, silahkan nanti didiskusikan. Nah, itu adalah kurikulum merdeka. Kita masukkan di sini seperti ini. Nah, kita masukkan di sebelah sini ya, sehingga di sini kita bisa tulis sebagai titik ini 1. Nah, ini ya. Kemudian yang kedua adalah kita tempatkan di sini. Peserta didik mampu merancang desain. Merancang adalah desain produk kerajinan bahan alam lunak. Nah, kita tempatkan di sini yang kedua. Jadi tidak masalah meskipun ini tidak harus berurutan di atas ya, karena ini sesuaikan dengan TP-nya masing-masing untuk penempatan materinya ini. Kemudian ini silahkan dihapus dulu ya, biarkan yang atas saja. Kemudian peserta didik mampu membuat kerajinan, kemudian TP-nya adalah melalui kegiatan proyek mampu membuat, peserta didik mampu membuat produk kerajinan. Karena mampu membuat, maka kita tulis, masukkan di sini. Ini di buku guru ya teman-teman. Ini di buku guru, silakan teman-teman masing-masing sudah ada untuk yang panduan guru. Setiap mapel pasti ada seperti ini untuk kurikulum 13. Silakan teman-teman cari sesuai dengan mapel masing-masing. Nah, ini sudah membuat kerajinan, sehingga kita tulis di sini yang ketiga materinya itu adalah membuat kerajinan. Nah, ini ya bahan lunak, ini di blok di ini. Kemudian yang keempat, nah ini melalui kegiatan marketplace mampu memberikan tanggapan terhadap
produk. Jadi ini memberi penilaian untuk yang keempat. Kita tulis di sini poin 4 atau titik 4. Ini adalah refleksi. Nah, jadi penilaian evaluasi produk terhadap kerajinan bahan lunak. Jadi ini adalah refleksi. Ini tempatkan di bagian sini, kemudian di blok kayak gini. Nah, itu ya teman-teman, sudah selesai untuk memasukkan materinya sehingga jelas kita target pencapaian untuk alokasi waktunya, sehingga terarah ya ketika kita mengajar. Bagaimana membagi alokasi waktunya? Kita lihat di Prota. Prota itu sebanyak 60 jam dikurangi sumatif tengah semester. Sumatif tengah semester ini sesuai di kalender pendidikan ya, itu terdapat pada bulan November. Bukan ini ya, tidak perlu dimasukkan ke Promes. Kenapa? Alasannya itu disebabkan karena ini adalah disesuaikan dengan jam guru mapel masing-masing. Nah itu ya, sehingga tidak dijadwal serentak, sehingga masih ada pelajaran di sini ketika ada mengajar 5 jam, 6 jam misalkan, masih ada pelajaran di sini, sehingga ini tidak perlu saya masukkan ke dalam tidak di blok ya STS ini. Maka ini karena masih efektif, pekan efektif, maka ini saya akan masukkan di sini bulan November ya, bulan November, bulan September, minggu ke-1, minggu ke-2, minggu ke-3, minggu ke-4 itu STS. Kita tulis di seperti ini. Nah, ini STS kira-kira kita tulis di sini ya, sumatif tengah semester atau STS. Nah, ini ya. Kemudian kita alokasikan waktunya di sini 3. Ini ya, blok 3 kali 3. Sehingga di bulan September minggu ke-4 itu ada sebanyak 3 jam. Kira-kira seperti ini. Nah, selanjutnya ini teman-teman otomatis ya. Nah, yang jumlah di sini dikali 3, bagaimana menghasilkan sebanyak berapa di sini totalnya? Untuk di Prota ini kita lihat, di Prota ternyata 60. Nah, 60 kalau dikurangi 3, ini dikurangi 3 kan 57. Nah, jadi intinya teman-teman di sini bagaimana menghasilkan 57 di sini. Maka kalau 60 dibagi 3 itu kan masing-masing itu ada sebanyak 20. Nah, ini ada berapa? Ada 4 ya. Ada 4. Kalau ada 4 di sini berarti 4 dikali 15 itu sebanyak bukan. Berarti 4 kira-kira kita masukkan di sini sebanyak 9 ya, coba ya. Ini 9. Nah, ini ya. Kita bagi seperti ini dulu. Ini 9. Ini 9. Coba lihat kelebihannya. Ini berarti ditulis 6 6 81 berarti ini 4 ya, 4 kita tulis 4, ini ditulis 4 dan seterusnya. Ini 1 ya, bukan 3. Ini 1 kali 3 jam. Jadi masing-masing materi itu dalam penyelesaian materinya itu sebanyak 4 kali pertemuan dikali 3 jam. Nah, total ini adalah 51, masih kurang. Karena kurang, maka yang paling butuh waktu banyak itu membuat kerajinan. Misalkan ini butuh waktu banyak, maka kita tulis 5 sehingga 54. Tambah lagi ini desain produk, kita butuh 5 pertemuan
sehingga di sini sudah 57. Nah, 57 masih ada yang kurang 1 ya. Ini berarti kurang 1. Berarti kita masukkan di bagian sini atau di bagian ini. Refleksi itu kita butuh di sini. Nah, baik, ini sudah 60. Kalau ini misalkan dianggap bobot materinya butuh waktu sedikit, maka di sini tetap 4. Yang butuh waktu banyak, misalkan membuat bahan kerajinan atau ini kita tulis butuh sebanyak 5 kali pertemuan, berarti total 60 jam pelajaran. Jadi tinggal kita masukkan ini 3 sebanyak 5 kali. 3. Nah, sebanyak 5 kali kita ke bawah. 3. Nah, ini ya. Nah, ini 4, berarti ini ada tengah semester, maka di sini ditulis gini aja. Ini 3. Nah, kemudian saya tulis 4 di sini ya. Ini butuh waktu lebih banyak karena nanti kita sesuaikan dengan bobot materinya ya. Saya ulang, 3 sebanyak 4 pekan. Ini 5 kali pertemuan per pekan 3 jam, berarti lanjutan lurus ke bawah kita tulis sebelah sininya sebanyak 5 kali. 3 sudah 5 kali. Maka sumatif tengah semester itu kita masukkan 3 jam. Maka ini tidak boleh dilurus dengan ini, tidak boleh diisi, tapi kita sampingnya ya di sini. Ini 3, ini 3, ini 3. Kalau pas sudah sebanyak 5 kali di sini, 3-nya 5 kali, maka kita geser ke sebelahnya. Maka di sini ini sudah 1 kali 3, maka ini 5 kali 3, berarti di sebelahnya 3, taruh sini lagi 3. Sudah 5 kali. Nah, ini bagaimana yang paling bawah? Ini kan 5 kali, berarti di sini 3 lurus ke bawah, tarik sini ya, lurus. Kemudian ini tempatkan di sampingnya sebanyak 3 sebanyak 5 kali. Nah, karena ini sudah selesai, baru ini sudah benar kita membuat atau menyusun program semester dan diakhiri dengan sumatif akhir semester. Dan ini dijadwal ya teman-teman, sehingga tidak masuk kepada alokasi waktu di sini. Langsung 1 pekan seperti ini sumatif akhir semester. Jadi itu saja ya teman-teman untuk menyusun program semester di kurikulum Merdeka, dan selanjutnya nanti kita akan share lagi bagaimana cara untuk menyusun program semester di semester genap. Nah, demikian tutorial kali ini, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, subscribe, dan komen, serta bunyikan tanda loncengnya untuk mendapatkan update terbaru di channel Burhan Smart. Salam sukses. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.